Got it. Udah masuk semua ya? Udah kelihatan kan slide-nya? Udah, Bang. Udah. Udah. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Yang saya hormati Ibu dosen selaku mata pengampu mata kuliah manajemen jasa, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan membahas materi mengenai dampak finansial dan ekonomi dari penawaran jasa berkualitas. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya, Ahmadi, selaku moderator. Kemudian ada Bang Mufti Azhari selaku pemateri. Kemudian ada Bang Roy Riki Selain selaku pemateri dan Kak Ferendina selaku materi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke pembahasan. Baik, yang pertama yaitu hubungan kualitas dan profit. Jadi, maksudnya adalah dengan memperbaiki kualitas, secara langsung kita akan memperbaiki respon, kemudian membuat harga lebih tinggi, kemudian memperbaiki reputasi. Nah, dengan hal demikian dapat meningkatkan penjualan. Nah, secara langsung ketika penjualan meningkat, maka secara otomatis profit juga meningkat. Kemudian dengan perbaikan kualitas, kita dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya penjaminan, menurunkan biaya pengerjaan ulang. Nah, dengan demikian kita dapat menekan pengurangan biaya. Nah, dengan penekanan pengurangan biaya tersebut, kita dapat meningkatkan profit. Jadi, hubungan kualitas dan profit seperti yang Bagan saya jelaskan tadi. Nah, dengan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus akan membuat profit perusahaan meningkat. Jika perusahaan membuat perbaikan kualitas, maka respon dari konsumen akan produk yang dihasilkan akan semakin meningkat dan tercipta loyalitas konsumen yang mau menerima peningkatan harga yang dilakukan oleh perusahaan. Karena pada akhirnya akan tercipta persepsi bahwa konsumen tidak akan rugi membeli produk tersebut walaupun harganya tinggi, karena kualitas yang didapat sepadan, bahkan mungkin lebih baik dari harga yang dibayar oleh konsumen. Berikutnya, sejarah perkembangan kualitas berdasarkan periode. Pada awal tahun 90-an, fokusnya adalah pada infeksi. Kemudian pada sekitar tahun 40-an, fokusnya yaitu sampling statistik. Kemudian pada tahun 60-an, fokusnya yaitu pada kualitas secara organisasi atau TQM. Kemudian pada tahun 80-an ke atas, fokusnya kepada kualitas berdasarkan konsumen. Nah, konsep lama yang kita ketahui yaitu lebih fokus pada infeksi setelah produksi dilakukan. Sedangkan konsep baru yaitu membangun kualitas dalam proses identifikasi dan penyelesaian penyebab masalah. Nah, berikut 10 atribut atau penentu umum dari kualitas jasa. Yang pertama ada reliability, kemudian ada responsiveness, kemudian ada kecakapan, kemudian ada akses, kesopan santunan, kemudian ada komunikasi, kredibilitas, yang di dalamnya termasuk kepercayaan dan kejujuran, kemudian ada keamanan, kemudian mengerti, maksudnya perusahaan selalu berusaha mencari dan mengerti kebutuhan konsumen. Kemudian ada tangibles atau bentuk fisik dari jasa yang mendukung pelayanan jasa seperti dekorasi ruangan dan seragam karyawan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Mufti. Kepada Bang Mufti saya persilahkan
Terima kasih kepada Bang Ahmadi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu persepsi konsumen terhadap kualitas jasa dan kecenderungan pembelian. Persepsi adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Menurut Kotler dan Keller, dari pengertiannya persepsi konsumen adalah sebuah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Adapun persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan atau jasa merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu jasa. Artinya, perusahaan jasa tersebut harus memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan keinginan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang dalam kecenderungan melakukan pembelian. Di antaranya terdapat faktor eksternal dan internal. Next. Menurut Shimamura, dia menjelaskan bahwa terdapat 4 tipe perilaku pembelian konsumen berdasarkan pada tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan di antara merek sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perilaku pembeli yang rumit, seperti perilaku pembeli ini biasanya seringkali melakukan hal-hal yang rumit yang membutuhkan keterlibatan tinggi dalam melakukan sebuah pembelian. Kemudian yang kedua yaitu perilaku pembeli untuk mengurangi ketidakcocokan. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku membeli berdasarkan kebiasaan. Kemudian yang keempat yaitu perilaku membeli yang mencari keragaman. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bang Roy. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah tentang arti penting the balance scorecard. Pengertian balance scorecard adalah pendekatan terhadap strategi manajemen yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada awal tahun 1900 di USA melalui riset tentang pengukuran kinerja dalam organisasi masa depan. Dari definisi tersebut, pengertian sederhana dari balance scorecard adalah kartu skor yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan memperhatikan keseimbangan antara sisi keuangan dan non-keuangan, antara jangka panjang serta melibatkan faktor internal dan eksternal. Contoh dari balance scorecard adalah dapat dilihat dari segi objektivitas, tujuan, indikator, dan inisiatif. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Dari segi objektivitas, perspektif keuangan dapat meningkatkan pendapatan dan memiliki tujuan meningkatkan pendapatan bersih 10%. Indikatornya yaitu laporan keuangan dan inisiatifnya membuat aturan baru untuk pembayaran dengan metode kredit. Yang kedua, perspektif pelanggan. Objektivitas memiliki tingkat pembelanjaan pelanggan yang tinggi. Tujuannya meningkatkan dari rata-rata. Indikatornya yaitu nilai dari invoice per penjualan dan inisiatifnya improvisasi produk mix dan paket bundling. Yang ketiga, perspektif proses internal. Dari segi objektivitas menawarkan pilihan saluran penjualan lainnya. Tujuannya membuat setidaknya 30% penjualan ke saluran penjualan baru dan memiliki indikator persentase penjualan dari saluran baru. Inisiatifnya bergabung dengan jasa layanan pengantaran makanan dan toko online. Dan yang terakhir yaitu perspektif pembelanjaan dan pertumbuhan. Objektivitasnya memiliki tenaga penjualan yang terampil dan memiliki tujuan melatih tim penjualan
dan indikatornya jumlah sertifikat yang didapat oleh tim penjualan. Instansifnya bekerja sama dengan perusahaan pelatihan penjualan. Next, Bang. Selanjutnya, manfaat balance scorecard. Yang pertama, mengklarifikasi dan menghasilkan konsensus mengenai strategi. Mengkomunikasikan strategi ke seluruh perusahaan, menyelaraskan berbagai tujuan departemen dan pribadi dengan strategi perusahaan, mengaitkan berbagai tujuan strategis dengan sasaran jangka panjang dan anggaran tahunan, mengidentifikasikan dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis, melaksanakan peninjauan ulang strategi secara periodik dan sistematik. Dan yang terakhir, mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk mempelajari dan memperbaiki strategi. Baik, terima kasih pada Bang Roy. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ferendina. Kepada Kak Ferendina, saya persilakan. Oke, thank you, Bang. D. Perspektif dalam balance scorecard. Balance scorecard terdiri dari satu keuangan, bagaimana investor melihat Anda, selanjutnya konsumen, bagaimana konsumen melihat Anda, SDM, bagaimana kompetensi dan tata kelolanya, selanjutnya internal, strategi apa yang Anda gunakan. Tujuan dari balance scorecard bila dilihat dari 4 perspektif, yaitu 1. Perspektif keuangan bertujuan untuk dapat mengukur hasil tertinggi yang dapat diberikan kepada pemegang saham. Yang kedua, perspektif pelanggan bertujuan agar perusahaan fokus terhadap kepuasan pelanggan terhadap pangsa pasar. Yang ketiga, perspektif internal bisnis bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada kinerja sebagai kunci dalam proses internal yang mendorong bisnis perusahaan. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan bertujuan agar tersedianya infrastruktur yang memungkinkan tujuan 3 perspektif dalam lainnya dapat dicapai. Baik, demikianlah hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Untuk pertanyaan mungkin nanti di kolom komentar. Saya sudahi. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.